Assalamualaikum sob, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Pada video kali ini saya akan membandingkan bagus mana antara Cavision dan receiver Transvision Nusantara. Manakah yang lebih baik? Yuk kita simak videonya. Selamat datang di Satelit Parabola Depok. Quality matter for us. Oke sob, pada video ini saya akan menjelaskan perbandingan, dan apa saja yang menjadi keunggulan dari provider masing-masing ya. Jadi di sini saya akan membandingkan dua provider ini, yaitu Cavision Gold dan receiver Nusantara. Kalau untuk Cavision ini banyak jenisnya, teman-teman bisa cek sendiri di video sebelumnya ya. Karena pada video ini saya akan membahas perbandingan dua receiver ini saja. Oke, kita mulai dulu dari Cavision. Munculnya provider Transvision Nusantara ini yang pasti menggoda kenyamanan dari pengguna Cavision Gold atau Cavision yang lain. Karena di Cavision ini tadinya sudah nyaman banget sob, sudah ada siaran MNC Group, ada movie dan ada sportnya juga. Jadi di sini sudah cukup lengkap sebenarnya. Apalagi channel nasionalnya juga gratis, nggak perlu berlangganan kan. Tapi karena banyaknya pertanyaan dari pengguna Cavision, ada dari pengguna yang baru akan membeli parabola dan ada juga pengguna yang sudah menggunakan Cavision. Itu mereka mungkin agak galau ya, saya ingin memasang Cavision atau memasang receiver Nusantara. Kalau untuk satelit Parabola Depok, memang saat ini kedua produk tersebut sedang tinggi-tingginya dalam penjualannya. Jadi bisa dikatakan keduanya seimbang dalam penjualannya. Namun, teman-teman yang masih bingung, di sini saya akan bantu untuk memberikan rekomendasi mana yang kiranya cocok buat teman-teman. Jadi kalau untuk Cavision ini menurut saya itu lebih cocok kepada pengguna yang menggunakan satu, yaitu parabola jaring Palapa. Jadi kalau teman-teman sudah punya parabola jaring, terutama yang di daerah ya, ini support untuk Palapa C-band. Jadi selain untuk parabola mini Q-band, ini juga hybrid. Jadi bisa digunakan parabola jaring ataupun bisa digunakan juga secara bersamaan. Jadi jaringnya on dan di parabola mininya juga on. Itu bisa. Kemudian paketnya pun juga akan aktif di keduanya. Dan di receiver Cavision Gold ini pun mendapatkan bonus-bonus. Jadi bonusnya pun banyak, termasuk Fox Sport 3, Zing, Z, Nickelodeon, Nick Junior, pokoknya banyak. Itulah kenapa kemarin sebelum adanya Transvision Nusa, penjualan Cavision ini sudah sangat baik sekali dan menjadi pilihan hati pengguna yang mengincar channel lokalnya lengkap, termasuk MNC, RCTI Global dan pecinta Liga Italia, karena di sini ada band sport. Jadi yang pertama adalah receiver ini cocok untuk pengguna yang menggunakan parabola jaring C-band. Terus yang kedua, receiver ini juga cocok digunakan bagi teman-teman yang ingin menikmati siaran lokal lengkap secara gratis. Jadi di sini ada siaran MNC Group, Trans TV, Trans 7, SCTV, Indosiar Net, dan siaran nasional lainnya. Itu semuanya lengkap sob, ada di sini semua, jadi aman. Terus untuk siaran kartunnya itu juga gratis. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Nickelodeon, Nick Junior, My Kids, dan lain-lain, agar anak lebih betah di rumah ya. Jadi bisa nonton tayangan anak. Untuk alasan ketiganya, kenapa pilih Cavision? Karena di Cavision ini ada siaran Liga Inggris, Liga Spanyol, dan liga-liga lain yang ada di band sport. Karena di Cavision ada band sport 1 dan band sport 2. Juga ada tambahan sport yaitu Fox Sport 1, 2, 3 dan MNC Sport. Kemudian untuk alasan keempatnya kenapa harus pilih Cavision, yang hanya ingin menikmati siaran gratisnya saja, ibaratnya pengen nonton channel nasional dengan tenang gitu, tanpa kehilangan sinetron kesayangan yang ada di RCTI mungkin, dan tidak pernah berpikiran untuk berlangganan atau urusan berlangganan mah nanti-nanti aja lah, yang penting bisa nonton lokal gratis lengkap. Itu cocok banget menggunakan Cavision karena memang Cavision saat ini sudah dibeli oleh perusahaan MNC Vision. Jadi untuk siaran RCTI, MNC, Global TV, dan iNews-nya itu aman di sini sob. Oke, itu sebagian dari kelebihan Cavision. Oke, sekarang alasan kelima atau keenam ya. Pokoknya receiver ini juga bisa berlangganan sewaktu-waktu. Misalkan teman-teman ingin menonton siaran movie seperti Fox Movies, Fox Action, dan channel movie lainnya, itu teman-teman tinggal isi voucher aja. Misalkan 50.000 akan otomatis auto debit 29.000 per minggunya kalau untuk pengguna receiver Gold. Dan jika tidak diisi, maka ya tetap bisa nonton. Jadi tetap bisa nonton siaran gratis dan bonusnya tersebut. Jadi nggak dipaksa untuk berlangganan setiap bulannya. Oke, sebelum kita bahas kekurangannya, kita lanjut dulu membahas kelebihan yang ada di Transvision Nusantara ini. Jadi apa sih kehebatannya Transvision Nusantara ini sehingga bisa menggoyangkan pengguna Cavision menjadi galau? Apakah ini hijrah ke Transvision Nusantara HD ini ataukah tetap bertahan di Cavision? Yuk sekarang kita bahas. Untuk alasan pertama kenapa kita harus memilih Transvision Nusantara ini, yang pertama adalah kualitasnya itu HD sob.
Jadi bener-bener HD, bukan HD kaleng-kaleng atau HD tulisan doang. Setelah saya cek, yang tadinya memang saya ragukan kok ada sih receiver semurah ini, providernya juga sudah terkenal, dengan harga yang murah atau ekonomis ini bisa memberikan kualitas siaran yang HD gitu. Tapi setelah saya cek, teman-teman bisa lihat video review unboxing dari receiver Nusantara ini, ternyata hasilnya bener-bener Full HD. Setelah saya cek itu beneran real HD. Itulah alasan pertama. Sekarang kita lanjut alasan kedua. Yang kedua adalah siarannya juga lengkap, channel nasionalnya lengkap. Jadi ada RCTI, MNC Global. Terus ada juga Net TV, tapi Net TV ini kita ambil dari satelit tetangga. Karena kelebihan receiver ini itu bisa menyeken channel dari satelit lain, sehingga bisa melengkapi kekurangan channel tersebut. Itu tadi alasan kedua, dan alasan ketiganya kenapa kita harus memilih Transvision Nusantara, yaitu paket-paketnya pun juga murah. Jadi di sini paketnya bisa dicicil. Misalkan teman-teman ingin nonton HBO-nya saja, itu bisa berlangganan HBO-nya saja. Atau teman-teman ingin menonton channel Disney untuk anaknya, itu bisa berlangganan Disney aja. Jadi kita tidak dipaksa misalkan berlangganan 250.000 per bulan, dimana channelnya ada puluhan, tapi yang kita tonton ya cuma 1, 2, 3 atau bahkan nggak nyampe 10. Jadi channelnya itu aja yang biasa kita tonton. Sehingga receiver ini menjadi pilihan yang rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin menonton premium tapi versi hemat. Itu tadi alasan ketiga. Kemudian alasan keempatnya apa ya? Untuk alasan keempatnya, karena receiver ini diproduksi oleh Tanaka, di mana teknisi pastinya sudah tahu dari kualitas Tanaka ini sudah sejak dulu ya. Dari masalah garansi itu gampang diperbaiki, jadi kita tinggal kirim ke service centernya menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan alasan selanjutnya adalah paket perpanjang per tahunnya pun murah. Bedanya dengan Cavision, kalau Cavision kan channel lokalnya gratis selamanya. Kalau receiver ini setelah setahun masanya habis itu harus diperpanjang. Tapi untuk perpanjang itu murah banget, cuma 50.000 per tahun. Ada nggak Shop TV berlangganan 50.000 per tahun? Udah gitu dapat channel bonusnya HD, ada Fox Family HD, Nat Geo World HD. Itu teman-teman bisa nonton dengan hanya 50.000 per tahun. Oke, sekarang kita bandingkan kelemahannya. Jadi kita bandingkan kelemahan dan kelebihan dari dua receiver ini. Jadi kalau yang teman-teman tadi ingin menonton channel lokal saja tanpa terbebani kalau channel lokalnya akan hilang, itu lebih baik pilih Cavision, karena Cavision ini tidak perlu ada perpanjangan per tahunnya. Beda seperti Nusantara yang harus diperpanjang, Cavision ini tidak ada bayaran bulanan atau bayaran tahunan. Jadi channel lokalnya benar-benar gratis, termasuk channel bonus-bonus premiumnya. Tapi kelemahannya, kualitas siaran dari Cavision ini memang kalah dari Transvision HD. Karena Cavision ini masih menggunakan format MPEG 4. Walaupun sudah ada yang HD, saat ini sih baru ada RCTI dan Bein Sport 1 saja. Infonya sih kedepannya akan ditambahkan siaran-siaran HD. Tapi nanti kita tunggu update-nya ya. Jadi kalau teman-teman ingin menonton kualitas siaran yang bagus, itu rekomendasinya adalah dengan Transvision Nusantara HD ini. Apalagi yang suka banget sama movie. Di sini movie-nya lengkap, ada HBO Group. Kalau di Cavision itu nggak ada shop. Jadi pilihan movie lengkapnya itu lebih kepada Transvision ini. Terus kalau teman-teman misalkan punya TV maksimal 32 inch, itu kedua gambarnya beda dikit sih, jadi nggak terlalu terlihat. Jadi kalau 32 inch ke bawah, mau pakai Cavision atau Transvision, itu tidak terlalu jauh perbandingan gambarnya. Apalagi jika masih menggunakan TV tabung, akan terlihat sama kualitas gambarnya. Kecuali kalau teman-teman punya TV di atas 32 inch, misalkan 40 inch ke atas, 40, 50, 60. Apalagi kalau TV-nya sudah Ultra HD, itu rekomendasi banget menggunakan Transvision Nusantara ini. Karena kalau TV-nya terlalu besar, itu akan terasa pecah jika menggunakan Cavision. Terus kalau urusan garansi, memang kalau saya akui garansi lebih menang di Tanaka daripada di provider lain. Itu berdasarkan pengalaman satelit Parabol Depok ya. Mungkin di setiap daerah sobat itu berbeda-beda untuk masalah garansi ini. Oke, itu tadi perbandingan dari kedua provider ini. Jadi kesimpulannya adalah sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki TV yang lebih besar dari 32 inch, 40 inch ke atas, itu rekomendasi banget menggunakan Transvision HD. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin menikmati siaran lokalnya yang penting lengkap aja deh, terus nggak ada bulanan, itu lebih cocok menggunakan Cavision. Terus kalau teman-teman ingin nonton siaran Bein Sport, itu juga lebih cocoknya di Cavision. Karena di receiver Transvision Nusantara HD ini hanya ada Fox Sport saja sob. Terus kalau teman-teman hobi menonton siaran movie, terutama HBO, pilihannya adalah Transvision. Oke, semoga video ini bisa memperteguhkan hati teman-teman mau pilih Cavision ataukah mau pilih Transvision Nusa.
bagi yang belum beli atau yang sudah beli Cavision, apakah ingin hijrah ke Transvision? Kalau pendapat saya sih nggak perlu hijrah kalau emang teman-teman punya 2 TV. Jadi yang satu menggunakan Cavision, terus LNB yang dual out tadi bisa menggunakan Transvision untuk out yang kedua. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa langsung cek ya. Oke, karena video ini sudah terlalu panjang, saya akhiri videonya sampai di sini. Bagi teman-teman yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik berlangganan, yaitu tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa like-nya jika video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan silahkan tulisan komentar jika teman-teman punya pendapat sendiri antara perbandingan keduanya. Saya Satelit Parabola Depok undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel Satelit Parabola Depok tetap eksis di YouTube. Terima kasih.